Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati yang dimuliakan Allah. Terkadang ada yang bertanya-tanya, kenapa sih ada aturan talak dalam agama Islam? Kenapa sih ada yang namanya syariat talak, atau dibolehkannya atau diberlakukannya tolak atau perceraian dalam agama Islam? Sepertinya agama ini mendukung praktik perceraian, padahal tolak adalah sesuatu yang tidak disukai atau dibenci di dalam agama ini. Dalam berdiskusi singkat mengenai isu-isu perceraian, kita akan menengok sejenak mengenai persepsi tolak atau perceraian dalam agama Islam. Ikhwati yang dimuliakan Allah, sebenarnya syariat tolak ini atau kebolehan tolak ini sudah ada sejak zaman-zaman umat terdahulu. Sudah ada pada agama-agama atau syariat sebelum datangnya syariat agama Islam. Pada zaman jahiliyah saja itu praktek tolak itu sudah berlaku di masyarakat. Cuma saja praktek tolaknya ini banyak sekali kekurangan-kekurangannya, banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan, khususnya pihak perempuannya. Seringkali terjadinya perceraian ini, kaum perempuan yang diceraikan ini seringkali terzolimi atau seringkali menderita karenanya. Karena itu datanglah syariat atau aturan talak ini supaya kalau terjadi perceraian atau talak, semuanya dapat berlangsung dengan baik, dengan tidak dirugikan salah satu pihak, dan semua dilakukan dengan sesempurna mungkin. Ikhwati yang dimuliakan Allah, sebenarnya syariat tolak ini yang ada pada agama ini merupakan suatu kebanggaan. Jadi bukan merupakan suatu celak, kok kenapa ada syariat tolak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kebolehan tolak ini yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, itu memberikan solusi agar jangan sampai terjadi perceraian. Banyak sekali upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya perceraian, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang nanti kita akan membahas lebih detail lagi. Banyak sekali juga kalaupun talak itu harus terjadi, itu solusi jalan keluarnya juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dirugikan. Semuanya mempunyai hak-hak dan kewajiban. Semuanya diatur supaya walaupun terjadi perceraian dengan keadaan yang baik, dengan cara yang diterima oleh semua pihak. Besarnya perhatian agama di dalam masalah isu perceraian ini cukup dengan di dalam Al-Quran ada yang namanya surat At-Talaq, ya, surat yang artinya surat At-Talaq, surat perceraian. Itu sudah cukup betapa agama ini menaruh perhatian yang sangat besar dalam masalah tolak, ya, dalam masalah perceraian. Bahkan tidak ada yang namanya surat An-Nikah, umpamanya surat pernikahan. Yang ada malah surat At-Talaq. Di samping juga ada di dalam surat-surat yang lain yang mengatur tentang masalah perceraian, baik mengatur sebelum terjadinya perceraian ataupun sudah terjadinya perceraian, dan hal-hal yang terkait dengan masalah perceraian di dalam surat Al-Baqarah umpamanya, ataupun di dalam surat An-Nisa, dan yang utama juga di dalam surat At-Talaq ini. Ironisnya surat At-Talaq ini disebut juga, ya, oleh para ulama tafsir sebagai surat At-Tafaul, artinya surat yang mendorong agar kita itu selalu optimis. Dan surat Tasbit artinya surat untuk menguatkan hati, untuk menguatkan tekad, ya, supaya
orang-orang yang mendapat musibah, mendapat ujian dan lain sebagainya itu tetap optimis bahwa ada masa depan yang lebih baik. Kenapa dikatakan surat At-Tolak ini, surat penceraian ini surat optimis? Karena banyak di surat itu, surat At-Tolak, ayat-ayat yang mendorong supaya seorang itu selalu optimis. Ada sekitar 7 atau 8 ayat ya di dalam surat At-Tolak itu, semuanya mendorong untuk selalu optimis, selalu ceria untuk menatap atau memandang atau menyambut masa depan yang lebih baik. Di antaranya saya sebutkan di sini ayat yang menyebutkan la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Yang artinya kalian tidak mengetahui, barangkali setelah itu, setelah ada kesulitan, setelah ada ujian, ya pada waktu iddah dan sebagainya, Allah menjadikan suatu ketentuan yang baru, sesuatu hal yang lain, yang baik tentunya. Justru ini harus dijadikan moto ya bagi kehidupan, khususnya saat kita itu mendapatkan kesulitan, kita berserah kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar yang lebih baik. Di dalam surat itu juga terhadap ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, akan diberikan solusi untuknya, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Maksud rezeki di sini tentunya bukan hanya berupa uang, berupa harta, tetapi juga kesehatan, afiat, ya, ketenangan hidup, ya, dalam rumah tangga itu juga adalah rezeki. Di dalam ayat lain juga dikatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini juga sangat mendorong supaya kita itu selalu optimis, yang artinya dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya, keperluannya. Banyak ya ayat-ayat di dalam surah At-Tolak itu yang mendorong kita tuh selalu menyambut ya, supaya kita itu menyambut masa depan yang lebih baik, supaya kita tuh optimis. Akhir ayat yang disebutkan di sini untuk mempersingkat waktu dikatakan firman Allah, sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Allah kelak akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Karenanya bagi kita manusia yang ditimpa musibah, yang sedang diuji, yang sedang dikasih ujian kok sampai harus berpisah, tolak dan sebagainya, tidak boleh kita itu pesimis. Tidak boleh itu suatu dianggap penderitaan yang artinya membuat orang itu patah hati, tidak ada semangat lagi. Tidak, justru seperti kita lihat surat At-Tolak ini semuanya mengajak kita kepada optimisme, supaya kita itu semangat dalam menatap atau menjalani kehidupan. Benar, agama Islam melihat memang perceraian ini atau talak ini dapat menghancurkan bahtera rumah tangga, menghancurkan misalkan galizan yang telah dibina ya, ikatan kuat telah dibina. Tatanan keluarga juga jadi mungkin menjadi ya rusak lah gitu, terutama anak-anak yang dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kehidupan mereka karena jauh dari bimbingan orang tua, jauh dari perhatian orang tua ya, dan itu sangat berpengaruh pada psikologi mereka. Namun demikian, agama Islam ini juga tidak menutup pintu perceraian serapat-rapatnya ya. Karena ada kalanya sebuah konflik rumah tangga memasuki tahap yang tidak bisa didamaikan atau tidak bisa disatukan lagi. Justru kalau tetap disatukan ya akan menimbulkan penderitaan atau akan menimbulkan kesengsaraan yang lebih besar lagi. Tentunya ini setelah berbagai upaya maksimal dilakukan untuk mendamaikan sebelum terjadinya perceraian tentunya. Dalam situasi seperti ini, kalau seandainya memang talak ini harus terjadi, agama membolehkan adanya perceraian. Di sini yang dimaksud dengan syariat talak dibolehkan. Justru kalau misalnya itu niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah, Allah akan memberikan kelapangan bagi masing-masing pihak ya. Di mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa,
wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Yang artinya jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Allah adalah maha luas, ya, karunia-Nya maha luas dan lagi maha bijaksana. Yang jelas syariat tolak ini sama sekali tidak tercium adanya bau penghinaan terhadap kaum wanita seperti ada pihak yang mengklaim, ya. Justru ini adalah merupakan penghormatan bagi kaum wanita, ya, dan penjagaan harga diri mereka, terutama kaum wanita. Kenapa? Terutama kalau kaum wanita ini, istri ini hidup bersama suami yang zalim, suami yang suka menyakiti, suami yang tidak bisa melindungi dan menghormati istrinya. Sering terjadi keributan karena suaminya ini orang yang zalim, ya. Hal ini tentunya lebih terhormat bagi seorang istri untuk tidak hidup bersama suami yang zalim tersebut. Demikian secara singkat sebagai pembuka mengenai isu-isu perceraian dalam agama Islam, dalam kait ini mengenai persepsi perceraian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.